Yesus mengalir, kasih Yesus mengalir seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membabat hatiku dalam kasih-Mu. Kasih Yesus mengalir, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membabat hatiku dalam kasih-Mu ku merasa, dalam kasih-Mu Tuhan, dalam kasih-Mu ku merasa, dalam kasih-Mu Tuhan, dalam kasih-Mu ku merasa. Haleluya. Mari kita puji Dia, saudara. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Kami ada untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Walaupun begitu banyak masalah dalam hidup kami, biarlah kasih-Mu itu, kasih-Mu Tuhan mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Mengucap syukur Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala pengampunan-Mu. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena berkat-berkat-Mu, karena campur tangan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang ajaib itu Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Mari biarlah Tuhan berkati dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan. Biarlah suasana surga mengalir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Masih memuji Tuhan saudara. Kita mau angkat pujian terima sukacita surga.
sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat merasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat menyaksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, bukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Masih bersukacita saudara, kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau angkat pujian bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Keajaiban bernyata dalam kehidupan kami. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang Tuhan. Haleluya. Saat Kau berfirman, terima kasih. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga, aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau melompat. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak
Pikiran manusia, kami seringkali membatasi kuasa-Mu Tuhan. Kami seringkali memandang kuasa-Mu dengan cara pandang kami Tuhan. Kami lupa bahwa Engkau Allah yang besar. Kami lupa kalau Engkau mampu melakukan segala sesuatunya. Kami seringkali lupa bahwa Engkau pemilik bumi juga surga Bapa. Itu sebabnya Tuhan, pagi ini kami datang dengan segala kesadaran penuh Bapa, bahwa kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kebenaran firman-Mu melawat kami, menjadi kekuatan untuk kami menghadapi hari-hari yang semakin sulit ini. Menjadi penghiburan buat kami menghadapi setiap permasalahan hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan, kami akan lebih dari pemenang Tuhan. Pujian yang sudah kami naikkan kiranya berkenan di hadapan-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan sudah melayani lewat pujian. Tuhan berkati dengan luar biasa. Dan sebentar kebenaran-Mu Bapa, bantu kami fokus Bapa. Baik kami yang di rumah Tuhan, baik yang di gereja. Kami siap dilawat oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk yang di gereja. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara. Nanti setelah firman Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman karena ini sudah Agustus tengah-tengah Bapak Ibu Saudara, dan juga kita akan adakan baptisan air di acara Natal kita nanti. Kemarin kami sudah survei tempatnya dan kemudian di sana ada kolam renang juga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang rasa-rasa bukan yang pengen dibaptis lagi ya, yang ingin dibaptis ya kan. Belum nih gitu Bu, saya belum baptis selam karena GB itu baptis selam. Jadi Bu, saya baptis selam, saya udah dipercik tapi saya belum baptis selam, itu nggak apa-apa, boleh gitu. Tapi kalau yang udah diselam, nggak boleh diselam lagi ya, nggak boleh, cukup sekali aja ya kan. Jadi karena gini, buat apa Bapak Ibu Saudara menyelam berkali-kali gitu. Kalau sakit kusta kayak Naaman ya mungkin ya. Tapi kalau kita kan sehat-sehat, jadi rasanya nggak perlu ya. Yang perlu adalah bagaimana Bu, saya udah dibaptis tapi rasanya belum afdol. Ya kita belajar kebenaran firman Tuhan, ada Pak Sari ya. Itu hanya tanda saja. Ya bagi yang belum boleh, sehingga nanti kalau udah dibaptis Bapak Ibu, anak-anak youth boleh menikmati perjamuan kudus, dan maksudnya udah menjadi lebih dewasa dalam Tuhan. Sekarang dewasa tapi lebih dewasa lagi ya. Jadi persiapkan diri karena sudah ada 4 nama yang akan masuk dalam katekisasi. Kita akan mulai, mungkin saya sengaja agak ulur karena saya lagi pikir karena maunya Desember sudah selesai. Jadi per 3 bulan. Kalau dimulai dari September, Oktober, November, mungkin bulan depan gitu ya. Ini ingat pikir-pikir, kita akan coba, kalau mau gak hubungi saya untuk Bu saya ikut katekisasi Bu gitu ya. Belum mulai katekisasinya, cuma grupnya sudah dibuka, sudah mulai ya. Jadi yang sudah daftar itu Bu Emi, kemudian Radit, Flo dan Laura, 4 orang ini. Nanti mungkin ada lagi yang mau menyusul untuk dibaptis, silakan ya Bapak Ibu. Jangan takut
itu dibaptis, wah berarti nggak boleh buat dosa. Ya buat baptis nggak dibaptis sama aja ya. Tapi yang penting saya mikir kalau dibaptis itu kayaknya harus jauh lebih yakin lah gitu ya kan. Udah jadi punya KTP gitu kalau dibaptis itu ya. Maksudnya KTP kerajaan surga kali gitu ya. Ya oke. Itu bukti aja sih tanda bahwa kita benar-benar mau menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kita akan buka dalam Yohanes. Saya tidak siapkan slide Bapak Ibu Saudara karena saya mau Bapak Ibu Saudara belajar untuk fokus dari kebenaran firman Tuhan, apalagi yang di rumah ya. Yang di rumah akan mudah terdistract, jadi tolong lebih fokus karena ini adalah merdeka atau mati. Gitu ya kan. Karena ini lebih pada 17 Agustus yang kemarin ya. Merdeka atau mati. Ini ucapan siapa nih? Bung Tomo ya. Merdeka atau mati zaman dulu kan. Zaman dulu lawannya penjajah. Indonesia tuh keren. Nggak punya bom, nggak punya senapan, pakai bambu runcing. Gitu, bambu dikasih runcing karena bambu di Indonesia itu banyak ya kan. Jadi senjatanya cuma bambu runcing. Ya ditusuk ya baik gitu. Tapi cepetan mana senjata sama bambu runcing? Senjata gitu ya. Tetapi bangsa Indonesia yang menguasai keadaan medannya. Bapak Ibu, Vietnam itu juga nggak bisa dijajah oleh Amerika. Karena apa? Karena Vietnam tahu medannya dia. Sementara penjajah itu nggak tahu medannya gitu ya. Jadinya Vietnam itu selalu menang dia karena gerilyanya. Indonesia juga punya namanya gerilya ya. Jadi bergerilya di hutan-hutan, kemudian menguasai markas dan sebagainya. Kenapa bisa? Karena dia mempelajari dan punya menguasai medan. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka dalam Yohanes 8 ayat 30 sampai 36 dulu. Yohanes 8, Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Yohanes ada di Perjanjian Baru, Injil Yohanes. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Saya bacakan ya, kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, dengarkan ini. Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, ini dimulai dari kata begini. Setelah Yesus mengatakan semua itu, ya kan, berarti ada yang Tuhan Yesus sampaikan sebelumnya, ya kan. Jadi misalnya gini, ini abis ini setelah ini kita pergi ya. Nah misalnya kita lagi makan. Ini setelah makan kita pergi ya. Berarti ada kerjaan dulu, sebelum pergi kita makan dulu ya kan. Nah di ayat ke-30 berkata setelah Yesus mengatakan semua, apa sih yang Yesus katakan? Yuk kita lihat perikop-perikop sebelumnya. Yang pertama adalah Yesus bukan dari dunia ini. Ya kan, itu di ayat yang ke-24 berkata begini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Bapak Ibu Saudara, Yesus selalu tekankan dosa. Dosa gitu ya. Jadi kita udah merdeka belum? Udah. Tetapi perhatikan di sini banyak orang tertarik kepada firman Tuhan. Tetapi tidak tertarik untuk tetap tinggal di dalamnya. Benar gak? Apalagi kalau firman Tuhannya berbicara tentang berkat, blessing. Kan? Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati gitu kan. Kemarin tuh lagunya gimana tuh yang Ezra, berkat-berkat gitu. Apa gimana ya lagunya gimana sih tuh. Yang lagi call a prayer gitu kan. Pokoknya berkat gitu ya, gak apa-apa gak salah. Karena memang pasti kita diberkati, amin. Kita sudah diberkati dan akan terus diberkati. Tetapi seringkali orang lupa bahwa firman Tuhan bukan hanya tentang berkat. Bukan hanya tentang blessing. Tetapi di situ juga ada warning-warning, ada peringatan-peringatan. Nah orang lebih tertarik kepada firman Tuhan yang sedap untuk didengar. Ya kan? Aduh sedap untuk didengar. Yang enak di kuping tentang kalau soal berkat aja aminnya kencang. Amin gitu ya. Tapi pada waktu bila engkau mengikut aku kamu harus menyangkal diri gitu kan. Serta memikul salib. Gak ada amin ya, ngeri. Ya kan. Terus dibilang Pak
Bu Gembala yang itu nggak usah dikotbahin lagi deh, khotbah yang lain aja deh, yang enak-enak kita udah stres hidup. Masa khotbahnya juga masalah dosa, masalah neraka. Janganlah yang lain-lain gitu. Nah, banyak orang tertarik kepada firman, tetapi nggak tertarik untuk tinggal, ya kan? Nah, sebelumnya Yesus sudah mengajarkan tentang Yesus bukan dari dunia ini. Yesus itu di dunia ini punya Yesus bukan, memang dia ciptakan, tapi itu bukan, dia tidak tinggal di dalam dunia ini. Yesus tinggalnya di mana? Yesus itu Yesus tahu bahwa dunia ini itu penuh dengan kepahitan dan ada masa expirednya, akan hancur. Pada waktunya semua juga akan habis. Yesus bukan dari dunia ini. Ya kan? Dan kalau kita mencintai dunia ini, it's a mean kita anak Tuhan atau anak dunia. Kalau kita anak dunia, ya kita cintailah rumah kita itu. Tapi kalau kita sadar bahwa kita musafir, kita sadar bahwa kita adalah pengelana di dunia ini. Dan ini bukan rumah kita. Yuk sama-sama bilang sama saya, dunia ini bukan rumah saya. 1, 2, 3. Dunia ini hanya sementara. 1, 2, 3. Amin. Akan Anda berhenti di satu titik. Perkarakan dirimu kemana engkau pulang. Akan berhenti di satu titik. Bapak Ibu, saya selalu bilang bahwa kita bukan ayam yang kalau udah mati jadi Kentucky Fried Chicken. Ya kan, udah mati jadi ayam pop ya. Jadi ayam rendang. Bukan. Kita ini manusia, nggak ada manusia rendang. Manusia direndang tuh nggak ada. Malah nanti kena hukum, kalau ngebunuh orang aja kena hukum, apalagi dimakan. Ya kan, kita kan bukan kanibal. Nah, Bapak Ibu Saudara, manusia ada masa harus mempertanggungjawabkan apa yang kita buat. Itu sebabnya kita sudah merdeka atau belum sekarang? Saya tanya nih, sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah merdeka atau belum? Sudah. Woi, Pak Jonto langsung bilang sudah. Yang di rumah sudah merdeka atau belum? Lihat, udah. Ya, Yesus adalah terang dunia. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Yesus itu bukan dari dunia, tetapi dia datang untuk menerangi dunia. Dan kalau kita anak Tuhan, maka kita juga harus menjadi terang atas dunia ini. Bukan menjadi ikut gelap, Bapak Ibu. Kita anak terang, kemudian kita masuk dalam kegelapan, kita ikut gelap, berarti bukan terang. Itu kayak lampu sistematis gitu. Kalau gelap ikut gelap, kalau terang ikut terang gitu ya. Itu suam-suam kuku Tuhan gak suka. Ya, sekali lagi yang pertama adalah banyak orang tertarik kepada firman Tuhan, tetapi tidak tertarik untuk tinggal di dalam firman Tuhan. Betul apa betul? Ya kan? Tuhan bilang tinggallah di dalamku. Maka engkau akan bisa tahu apa yang menjadi kehendak Bapa. Seringkali kita berdoa gini, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya. Kemarin firman Tuhan dari Bu Yayu. Aduh Tuhan, tolong Tuhan, saya udah begini Tuhan, kok yang lain udah diberkati, saya belum diberkati. Kemudian lagunya bilang, hitung berkatmu satu-satu. Ingat semua, jangan lupa. Kalau engkau dan saya ada di titik ini sekarang, itu karena Tuhan. Kita gak jadi gila. Kemarin renungan pagi adalah tentang masa lalu. Kita gak hidup di sana Bapak Ibu Saudara. Setiap orang punya buku hitam, saya pun punya. Mau teman, saya lebih hitam. Begitu ya. Tetapi saya tahu itu hanya masa lalu, that's a past. Itu hanya masa lalu dan hanya menjadi sejarah. Hanya jadi pelajaran hidup. Tetapi sekarang dan ke depan adalah urusan Tuhan dan kita. Betul gak? Itu sebabnya yuk dorong diri kita orang merdeka. Ya, tetapi kalau kita masih terikat dengan kedagingan, kita belum merdeka. Yang kedua, banyak orang yang tidak tinggal tetap di dalam firman, itu bukan murid yang sejati. Betul nggak? Yang tadi kan banyak orang tertarik firman, tetapi nggak mau tinggal di dalamnya. Dan banyak orang itu nggak mau tinggal di dalamnya, itu adalah bukan murid yang sejati. Bapak Ibu, Tuhan datang ke dunia ini untuk cari murid atau penggemar. Murid kan? Tuhan selalu bilang gini, kamu adalah muridku. Murid, yang namanya murid kerjaannya apa? Apa Dit? Murid kerjaannya Dit? Belajar, kerjain tugas. Benar gak Dit? Gak boleh pergi kalau tugas belum selesai. Nah kita anak-anak Tuhan punya tugas. Gak akan pulang ke surga kalau tugas kita belum selesai. Kalau yang udah pada pulang itu artinya tugasnya udah selesai. Bu kalau gitu jangan dikerjain, kita gak pulang-pulang. Ada waktunya juga, sekolah gak ngerjain, tugasnya ditinggalin. Betul gak? Yang mau tinggal di sekolahan selamanya? Ya enggak kan?
paling gak naik kelas. Tapi ada waktunya masa iya yang naik kelas terus, umur udah 30 masih kelas 2 SMP. Itu mah udah ngaco ya kan. Nah udah agak tulalit, ini gak benar gitu. Nah banyak orang bukan murid yang sejati. Nah Bapak Ibu dengar ini baik-baik. Banyak orang Kristen kecewa dan murtad. Itu pada akhir zaman dan sekarang sudah terjadi. Kenapa sih? Kenapa? Banyak orang gini, melihat orang Kristen yang lain tuh munafik. Jadi gini loh, ngapain gue jadi orang Kristen? Dia aja udah bertahun-tahun ke gereja munafik. Udahlah gue juga lebih baik murtad. Lebih baik juga gak usah jadi orang Kristen. Ada gak yang kayak gitu? Ada. Dia teriak pelayanan tuh di mimbar. Ternyata habis itu juga, untung sekarang judi slot udah gak ada. Main judi slot. Ngomong-ngomong Tuhan. Tapi habis itu juga dia lebih iblis dari setan. Lebih setan dari setan gitu. Pokoknya udah lupa deh sama yang di mimbar itu, apa yang dia ngomongin, apa yang dia puji-pujian WL. Wah udah lupa deh. Ngapain ke gereja, itu membuat orang mundur. Dan orang yang mundur itu bukan murid sejati. Betul apa betul? Yang kedua nih, banyak orang kecewa sama pendeta, sama gembala, sama pelayan-pelayan. Pendeta cuma bisa ngomong doang. Bapak Ibu jangan jemaat ya, gembala sama gembala aja banyak kecewa loh. Iya gak sih? Kalau saya dulu masuk ke dalam dunia perhamba Tuhanan, menurut saya tuh, ya kan? Saya kalau tahu dulu itu saya kagak bakal mau masuk. Emang saya udah tahu itu, tapi saya nggak terlalu tahu banyak. Begitu saya tahu, saya lebih ngeri lagi. Bapak Ibu, dan itu membuat saya juga agak ngeri gitu. Tetapi saya belajar untuk fokus kepada tujuan panggilan Tuhan dalam hidup saya. Jadi saya nggak mungkin ke distract gitu loh dengan keadaan sekitar. Kalau Bapak Ibu Saudara masih ke distract, tahu nggak ke distract? Pecah, pikirannya masih pecah, belah, masih terbagi pikirannya dengan keadaan, dengan kecewa, dengan apa. Bapak Ibu bukan murid yang sejati. Dan Bapak Ibu belum merdeka. Orang yang belum merdeka itu mundur dan murtad. Karena apa? Penderitaan. Orang lain udah naik gaji terus kita boro-boro naik, dipotong setengah, seperempat, di PHK malah. Orang lain gampang banget. Dapat promosi, kita boro-boro 20 tahun kerja. Jadi staf tukang ketik aja, dari mesin tik yang bunyi tak-tok sampai laptop. Tetap aja tukang ketik. Mulai kecewa, penderitaan gak habis-habis. Habis jatuh ketiban tangga, masuk lubang, habis ancur-ancuran. Orang lain dia lihat lebih baik, mulai menolak Tuhan, betul gak? Mulai. Makanya Bapak Ibu pada waktu di rumah sakit, biasanya kita dampingi orang-orang yang sakaratul maut ya. Yang masuk dalam, yang udah mau menghabisi penghela napas terakhir. Apalagi kalau hamba-hamba Tuhan kita dampingi, kenapa? Supaya tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Jangan sampai pada akhirnya dia menolak Tuhan, itu bahaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena penderitaan banyak orang jadinya murtad. Udah gak percaya lagi sama Tuhan, betul apa betul? Iya kan? Nah ini ayat yang ke-31, Yesus berkata gini, maka katanya kepada orang Yahudi, Bapak Ibu tahu gak orang Yahudi? Itu orang Yahudi adalah orang yang ngerasa itu sombongnya auzubillah. Wah sombong minta ampun. Betul, dia merasa kelasnya kelas eksklusif. Kalau yang lain itu kelas rendahan. Benar orang Yahudi itu. Orang Israel Yahudi, makanya Kristen itu bukan Yahudi. Yahudi itu bukan Kristen. Yahudi punya agama Yudaism. Gitu. Jadi dan dia yang menyalibkan Yesus itu orang Yahudi. Jadi jangan salah. Kalau ini Israel, bukan. Jangan juga mau bilang Israel rohani, bukan. Kita Yahudi gitu ya, Yahudi itu Israel, Yudaism. Nah orang Yahudi bilang gini, kata Tuhan bilang kepada orang Yahudi udah terima Yesus, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Bapak Ibu Saudara, kita benar-benar murid bukan? Murid Yesus bukan? Kalau kita benar-benar murid Yesus, maka firman Tuhan kita tinggal di dalamnya. Contohnya apa orang yang sudah tinggal dalam firman Tuhan? Tidak baperan, tidak gampang kecewa, ya kan? Tidak sesat dengan pergaulan yang salah. Bapak Ibu pergaulan sekarang berat loh. Anak-anak sekarang itu kasihan loh. Bergaul salah gak bergaul salah. Ya kan? Bergaul nih kelihatannya anak baik-baik. Wah pada waktu keinjek kakinya binatang liar keluar semua. Parah gitu. Kelihatannya anak innocent, manis. Di dalam handphonenya penuh baju-baju. Gambar cewek-cewek tidak pakai baju tuh orang-orang miskin begitu. Penuh. Bahkan kadang-kadang jadi
hampir psikopat gitu. Karena keadaan. Nah, pergaulan yang salah merusak kebiasaan yang baik. Betul nggak? Biasanya kita doa, karena pergaulan kita jadi malu, jadi rusak. Biasanya kita ke gereja, karena pergaulan udahlah nggak usah gitu ya. Nah, apapun alasannya, dengar ini, apapun alasannya, alasan orang itu murtad, kecewa, apapun alasannya. Saya kecewa karena mama saya, karena pendeta, apapun alasannya. Dan dia mundur dari Tuhan, dia bukan orang Kristen sejati. Bapak Ibu setuju dengan saya? Dan dia bilang begini, akhirnya dia bilang, ini kerennya nih orang Yahudi bilang ayat 33. Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bapak Ibu tahu gak? Pada waktu dia ngomong, orang Yahudi ngomong kayak gini, dia tuh masih dijajah sama Romawi. Masa bayangin orang dijajah masih bilang kagak, banyak loh orang susah. Orang susah itu belagunya minta ampun, itu banyak. Orang susah itu gak ngerasa susah, banyak. Maksudnya gini loh, kita boleh susah tapi gak boleh sombong, gak boleh berhenti sombong gitu. Bukan, saya tahu Pisangan Baru sih enggak ya. Tapi kita juga gak boleh menghakimi. Tetapi Bapak Ibu tahu kan faktanya begitu ada kan. Bahwa banyak orang ngerasa dirinya itu apa ya. Kalau Eja bilang BPJS ya, budget pas-pasan jiwa sosialita. Jadinya apa aja yang penting penampilan gitu, yang penting diakui gitu. Ada juga sih yang menjual kemiskinan. Ada. Apalagi ada beberapa, bukan saya ya, bukan saya kasih tahu teman-teman, bukan. Maksudnya ada beberapa juga. Aduh jemaat saya mah dengkul ke bawah gitu ya kan. Maksudnya orang susah, jemaat saya mah tunawisma, jemaat saya mah orang-orang pinggiran rel. Ya kalau memang udah gitu gak usah diomongin lah. Kalau saya sih gak usah diomongin. Gak usah maksudnya buat apa ngomong kayak gitu? Buat dikasihanin, buat dibantu. Iya kan? Oh kasihan nih gerejanya nih. Saya sih enggak. Bapak Ibu tahu kenapa? Bukan karena saya sombong. Karena saya percaya Tuhan memberkati jemaat GB Pisangan Baru. Sekarang ini belum. Bukan yang enggak, belum. Bu Yuli, gimana jemaat Pisangan Baru? Wih keren. Mereka belum diberkati sekarang tapi nanti mereka pasti diberkati. Mereka sedang menanjak pelan-pelan. Enggak boleh perkataan kita Mbak Tuhan nih. Gembala bilang, wah kasihan jemaat saya dong. Orang susah semua, kagak mau Enggak ada orang susah di Pisangan Baru. Betul kan? Iya kan? Karena Tuhan pasti berkati kita. Kenapa belum? Ya kan saya bilang, takutnya sombong gitu ya. Nah, jadi pastikan Bapak Ibu kita adalah murid sejati. Nah, Yahudi ini bilang, kita gak pernah jadi hamba. Iya aja lagi jadi jajahan Romawi sekarang. Begitu gayanya. Kadang-kadang kita merasa merdeka, tetapi kita masih terikat dengan dunia ini. Kita masih terikat dengan kedagingan kita. Kita masih baper, kita gampang kecewa, kita gampang menghakimi orang, kita gampang mundur. Udahlah gak usah ke gereja emang di situ doang, di tempat lain juga banyak. Udah sampai sana ketemu lagi, wah udah jangan gereja gede, gereja kecil sama aja, gereja yang lain aja, ke atas gunung. Tetap ada masalah, pertanyaannya bukan gereja yang bermasalah, engkau yang bermasalah. Kasihan gereja yang kau masuki. Kagak ada masalah jadi ada masalah gara-gara kamu datang. Iya kan? Penyakitnya bukan di gereja itu, di kita. Yakin kan Bapak Ibu Saudara? Yakin Bapak Ibu Saudara adalah orang yang merdeka. Ya. Yesus berkata begini. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Siapa di sini yang yakin bahwa kita adalah hamba Tuhan? Semua yakin ya? Semua hamba Tuhan ya? Maka kita bukan hamba dosa. Gak ada tengah-tengah. Bu, saya Senin sampai Jumat hamba dosa. Sabtu sampai Minggu hamba Tuhan. Ya gak ada. Ya, amin. Jadi Bapak Ibu Saudara kita lihat di sini nih yang terakhir. Dan hamba, ini keren. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Ingat ya, yang namanya asisten rumah tangga itu bisa pulang kampung. Habis pulang kampung bisa gak balik. Benar gak? Karena dia asisten rumah tangga, itu bukan rumahnya dia. Hamba. Tetapi kalau anak, maka jika anak itu tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Misalnya nih, katakan Radit lah ya contohnya, atau ini deh Nando. Nando itu kan anaknya Bapak Eki, ya kan? Nando anak Bapak Eki atau pembantunya Bapak Eki? Anak atau pembantu? Oh anak. Anaknya Bapak Eki, ya kan? Rumahnya sama nggak sama bapaknya? Ya dari kecil ya sama dong, ya kan. Kecuali kalau memang kos, itu yang normal-normal aja lah, ya. Sama tinggal. Nah, benar nggak? Nando bilang gini, Pah,
udah waktu saya sudah habis Pak. Ya, saya harus pulang. Bapaknya bilang, Dok, lu udah minum obat belum? Ini kan rumah lu mau pulang kemana gitu. Ya, jadi kalau kita anak, maka kita berasal, kita anak Tuhan nih, kita anak Tuhan. Maka kita akan tinggal di dalam Tuhan. Kesukaannya apa kalau anak Tuhan? Ngaku anak Tuhan nih, bukan Kristen KTP ya. Kalau Kristen KTP mah ada banyak ya. Namanya panjang, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau bisa sampai ke semua kejadian masuk. Sampai perjanjian baru semua namanya, sampai tulis sampai 2 baris. Tuliskan nama sekarang. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah para rasul. Kok nggak selesai panjang Bu? Papa saya ngasih nama panjang gitu. Ya bukan itu bukan jamin untuk masuk surga, bukan. Amin. Tetapi yang tinggal di dalam Tuhan, orang yang tinggal di dalam Tuhan, itu menghidupi firman Tuhan. Nggak sibukin loh. Bahasanya tuh rohani gitu, video rohani. Bapak Ibu Saudara, kita jadi tahu loh, ini orang rohani atau rohana. Ya kan, pencitraan. Ya Bu, ya firman Tuhan kan bilang ya Bu ya, nggak usah khawatir ya Bu ya. Tetapi abis itu, duitnya nggak ada. Wah mau nipu siapa ya? Gitu. Itu ngeri Bapak Ibu Saudara, betul nggak? Janganlah, jangan. Saya bilang ya, selalu saya bilang kan makanya, GB Pisangan Baru karena tempat kita beribadah kan. Itu enggak, kita belajar, saya terus belajar bahwa Tuhan yang pelihara pekerjaan Tuhan. Tuhan yang menjamin pekerjaan Tuhan di sini. Ya kan, saya nggak pernah tanya lagi sama Nancy, dan uang kasih berapa saya nggak mau pusing. Karena saya percaya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan. Kebutuhan pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu tahu nggak tiap bulan kita bayar listrik berapa? Kita apa? Saya agak ngeri, enggak. I believe, saya percaya Tuhan yang akan menjamin semuanya. Selama Tuhan masih berkenan atas pekerjaannya. Dan bagaimana dengan kita sama? Hidup kita harus menggenapi firman Tuhan. Haleluya. Makanya sekarang dari jabaran ini, Bapak Ibu Saudara saya tanya sekali lagi, apakah Bapak Ibu Saudara sudah benar-benar merdeka? Udah merdeka belum? Yang tadi suara kenceng kok langsung diem? Volumenya turun Oke. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih gampang tersinggung, masih ngambek-ambekan, yang dideketin orang kaya doang gitu. Gini-gini gitu kan. Kita masih gampang kecewa sama pendeta, sama orang Kristen yang lain. Dia munafik ini. Terus kemudian kita masih kecewa dengan penderitaan yang gak habis-habisnya. Terus kita masih hidup dalam pergaulan yang salah. Kita bukan murid yang sejati, bukan. Ingat ya, Yesus bukan dari dunia ini. Kalau kita pengikut Kristus, maka kita dari dunia ini juga. Bukan kan? Kita ikut Yesus kan? Nah, kalau sudah memutuskan untuk mengikut Yesus, jangan lagi yang sekolah, biar kata nilainya pas-pasan gak lulus gak apa-apa daripada nyontek. Ya. Itu sama juga mencuri, gak apa-apa. Salah sendiri ngapain kagak belajar. Ngapain belajar pikirannya kemana-mana. Aduh cowok itu di kelas, guru jelasin matematika kita ngelirik, ih dia ganteng loh, nambah ganteng. Udah jelas Anastasia, jelas Bu, sampai rumah bingung gitu. Terus kemudian mulai deh PDKT kan, yang ganteng tadi, kirain pinter sama aja. Nah Bapak Ibu Saudara, jangan ya, amin. Ya jangan, saya simpel-simpel aja sih, kebenaran yang memerdekakan. Kalau kita bilang kita merdeka, benar-benar merdeka dong. Pertanyaannya sekarang sekali lagi, apakah kita benar-benar merdeka? Ayo Ijrah, kita akan akhiri firman Tuhan kita. Jadi pilihannya merdeka atau mati, ya kan? Jangan baperan, teleponin ngambek, merdeka. Pilihannya merdeka atau mati loh Bapak Ibu Saudara. Gak boleh di tengah-tengah, gak boleh atau. Atau itu bukan pilihan, itu kata sambung. Merdeka atau mati. Atau. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau memutuskan kita anak Tuhan, kita sudah merdeka, dorong dong diri kita. Amin, dorong diri kita. Nanti kalau kita nanti udah masuk dalam pengadilan Kristus, nanti nyesel loh, udah gak bisa balik, aduh. Jangan deh. Ingatkanlah Lazarus sama orang kaya. Bilang gini, Bapak Abraham, saya bangkit dong. Saya mau bilang sama saudara-saudara saya.
Udah percuma kata Bapak Abraham. Nabi-nabi aja dibunuh. Lu lagi bangkit dari kubur. Yang ada lu juga dibantai. Gitu, orang udah mati-mati aja. Nyesel pasti belakangan. Jadi kalau sekarang kita masih hidup nih. Bentar lagi loh Bapak Ibu, 2022 selesai. Bentar lagi umur kita udah naik lagi di 2023, bener gak? Gak ada umur mundur, umur naik, nambah. Masa umur nambah kelakuan masih bocah? Masa umur nambah kita masih bocah di dalam rohani? Masa kita masih baperan, masih gampang tersinggung? Ntar lagi keluar masuk gereja apa? Aduh udah berhenti stop, amin. Gak ada alasan, saya keluar gereja karena saya kecewa, aduh. Mari pandang Tuhan yang besar. Saya kalau ada orang curhat kayak gitu saya suka sedih loh. Sedihnya begini, aduh Bu, Ibu di mana-mana aja sama. Sama Bu, abis saya gak mau gereja suami saya. Ibu mandang manusia itu kecewa, gak perlu mandang manusia, pandang Tuhan. Kita angkat pujian itu. Aku masih punya Tuhan. Seperti yang dulu dong. Yang tahu kita merdeka atau belum merdeka, itu diri kita dan Tuhan. Kita bisa pakai topeng apa aja. Nggak mesti saya tahu juga topeng Bapak Ibu Saudara. Tetapi kitalah yang tahu. Seberapa kita sudah merdeka atau belum. Kalau nggak merdeka ya matilah. Ayo jangan kompromi. Kita orang yang merdeka. Kenapa Bu? Ibu yakin orang merdeka? Iya. Karena Yesus sudah mati di kayu salib. Dia sudah memerdekakan kita. Pilihan kita adalah mau hidup di dalam dosa atau enggak. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap Tuhanku. Sebentar ya Bapak Ibu Saudara. Kayaknya mata saya memang udah gak bisa lihat nih. Jadi saya minta maaf. Kalau bisa di full aja. Oh oke. Aku masih punya Tuhan. Punya pengharapan. Aku tetap beriman. Aku tetap beriman Tuhanku. Kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Bapak Ibu percaya, Bapak Ibu masih punya Tuhan Yesus. Hadapi masalah. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Punya pengharapan, aku tetap beriman. Aku tetap beriman Tuhanku. Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku. Katakan aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Lagi ya. Aku tetap beriman Tuhanku. Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Lihat masalahmu dan katakan, aku masih punya pengharapan, punya pengharapan.
Aku tetap beriman. Aku tetap beriman, Tuhanku. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Haleluya. Aku masih punya Tuhan. Yang di gereja saya undang untuk bangkit berdiri dengan iman. Mari yang di rumah juga katakan ini. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Percayalah, punya pengharapan. Tetaplah berjalan dengan iman kepada Kristus. Aku tetap beriman, Tuhanku. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Musik mengalun dengan Bapak Ibu Saudara. Mari kita masuk dalam refleksi pribadi. Dulu Tuhan melakukan perkara besar dalam hidup saya. Dulu saya sakitnya pendarahan. Kalau hormonal, kalau misalnya saya tidak datang bulan, saya minum obat Primolut dan pendarahan kuret. Terus berlanjut sedemikian rupa, sampai di satu titik saya bilang begini sama Tuhan. Saya mau berhenti minum obat. Dan saya percaya Tuhan pasti sembuhkan saya. Berjalan waktu tetap ada masalah dalam rahim saya. Berjalan waktu tetap ada PR di sana. Tetapi saya tidak lagi fokus dengan keadaan rahim saya. Saya mulai fokus kepada Tuhan yang besar. Saya tidak lagi fokus dengan permasalahan besar di depan saya. Ada banyak PR-PR hidup yang belum selesai. Ada banyak tugas-tugas yang belum terselesaikan. Bahkan badai semakin besar. Tetapi saya percaya bahwa saya masih punya Tuhan yang dahsyat. Dulu Dia buat dahsyat dalam hidup saya. Dan saya tetap percaya. Sekarang pun Tuhan akan buat hal yang dahsyat dalam hidup saya. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih tinggal di dalam firman-Nya? Apakah kita masih percaya kepada Tuhan yang besar itu? Orang yang merdeka itu bukan orang yang terikat dengan sesuatu dunia ini. Bukan orang yang terikat dengan masalah. Orang yang merdeka adalah orang yang mempercayakan masalah kepada Tuhan yang besar. Mungkin keadaan belum berubah, tetapi tetaplah beriman. Dulu Tuhan tolong kita. Saya percaya sekarang pun Tuhan pasti mampu menolongnya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Saya mau pria saja, pria yang di rumah, yang di gereja akan pujian ini dengan iman. Iya, kaum pria percaya, kaum bapak percaya. Tetaplah beriman. Katakan, aku. Kaum wanita semua yang di rumah dan gereja, aku masih punya Tuhan, punya pengharap. Selagi masih ada Tuhan Yesus, pasti ada pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus katakan ini.
masih punya Tuhan. Haleluya, punya pengharapan. Kami adalah orang-orang yang penuh dengan pengharapan kepada Yesus, bahwa rencana dan waktunya itu indah dalam hidup kami, Tuhan. Yesus kekuatan, aku masih punya Tuhan. Sekali lagi dengan lebih sungguh, bangkitkan iman percayamu, biar pujian ini menjadi kekuatan kita, menjadi pengingat kita bahwa kita punya Tuhan Yesus yang besar, yang sudah mati di kayu salib, yang sudah memerdekakan hidupmu dan hidupku. Dia mau peduli dan bertanggung jawab atas hidupmu dan hidupku. Tuhan gak pernah tinggalkan sendirian. Tuhan ada atas hidupmu dan hidupku. Haleluya, katakan, aku masih punya Tuhan. Haleluya, aku masih punya. Bawa pergumulanmu kepada Tuhan yang besar. Kita adalah murid sejati. Kita berjuang. Kita gak mudah untuk menyerah. Masih ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Jangan menyerah. Jangan mundur dari panggilan Tuhan. Tetaplah berjalan dalam rencananya. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Mari yang di rumah di gereja, haleluya, sebadia dalam di atas, berdiri di atas masalahmu. Haleluya, sakit penyakitmu, pergumulan hidupmu. Kita punya Tuhan yang besar. Haleluya, kita sudah dimerdekakan. Biarlah kita hidup dalam kebenaran dan yang merdeka di dalam Tuhan. Haleluya, iblis hanya dapat mengintimidasimu. Iblis hanya dapat membuatmu mundur. Maju terus bersama Tuhan. Haleluya. Masih punya Tuhan, punya aku tetap beriman. Tuhan Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Saya undang Yayu untuk ke depan, berdoa untuk firman Tuhan. Bapa yang luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa Bapa. Tuhan, ini kami Tuhan, pribadi yang Tuhan pelihara dengan sempurna. Ini kami Tuhan, anak-Mu yang Engkau kasihi, yang Engkau mengerti, Engkau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Bapa yang luar biasa, pagi ini kami tahu kami punya masalah, kami tahu kami punya beban. Tetapi Tuhan Yesus, yang kami tahu kami masih punya Tuhan yang ajaib. Yang kami tahu adalah Tuhan kami lebih besar dari masalah kami. Yang kami tahu bahwa kami gak perlu khawatir tentang hidup kami, karena Engkau setia memelihara kami dengan ajaib. Terima kasih Bapa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau mau menerima kami apa adanya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan pengampunan yang luar biasa buat kami. Kami tahu Tuhan, kami sudah merdeka di dalam Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, bahwa hidup kami tidak sama dengan seperti hidup kami yang dulu. Tetapi hidup kami sekarang adalah untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang ajaib,
Pinta kami adalah satu Tuhan. Terus berikan kami kekuatan untuk tetap setia kepada Tuhan. Berikan kami kekuatan sehingga apapun boleh terjadi dalam hidup kami. Tapi sekali-kali pun kami gak akan pernah menyangkal Engkau Tuhan. Karena kami memiliki Tuhan yang ajaib. Karena buat kami kuasa-Mu, keberadaanmu di hidup kami itu cukup buat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang luar biasa, terima kasih Tuhan. Sehingga satu kali kelak Tuhan, kebahagiaan kami adalah pada waktu kami bertemu muka dengan Tuhan. Kebahagiaan kami adalah pada waktu kami melihat Tuhan kami. Pada waktu kami akan bersama-sama di kekekalan nanti bersama dengan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kami kekuatan Tuhan, sehingga kami tidak tergoda oleh dunia ini. Karena kami tahu itu semua hanya palsu ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa ini bukan kami. Dunia ini bukan milik kami. Kami tidak berasal dari dunia ini. Kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Bapa terus pegang erat tangan kami. Sehingga kami boleh fokus untuk hidup kami Tuhan. Kami enggak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kami meninggalkan cara hidup kami yang lama. Kami meninggalkan dosa-dosa kami. Tetapi kami tetap fokus untuk mengikut Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang luar biasa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Sehingga kami berkata bahwa kami merdeka. Karena Tuhan yang memerdekakan kami. Kami berkata kami tidak terikat dengan dosa kami. Karena kami tahu Tuhan sudah melepaskan segala dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami sudah memberitakan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Yesus, Engkau tahu Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu, bahwa hikmat yang daripada Tuhan, kasih sayang Tuhan terus menyertai kehidupan Ibu Gembala kami. Di dalam pekerjaan, di dalam pelayanannya Tuhan, di dalam usahanya, di dalam keluarganya, dimanapun nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang luar biasa, terima kasih Tuhan. Terus Tuhan, sertai hidup kami, sehingga kami boleh menjadi terang Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi saksi Tuhan. Sehingga kami tidak mempermalukan Tuhan. Sehingga kami dengan keadaan kami tidak membuat Tuhan dihujat. Tetapi sebaliknya kami boleh menjadi sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan. Orang lain boleh lihat keberadaan Tuhan di hidup kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, sisa hidup kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, tubuh, jiwa, roh kami, segala mimpi-mimpi kami, segala cita-cita kami, semuanya Bapak. Semuanya, bahkan takut kami, khawatir kami, semua kami serahkan di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam sisa hidup kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Jika Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Bapak Ibu Saudara, iblis seringkali mengintimidasi kita loh. Iblis selalu bilang gini, udah gak guna, kamu tuh udah gagal. Gak ada yang bisa lagi kamu lakukan. Gak bisa, percuma. Gitu. Bapak Ibu, kalau ada kata-kata itu keluar dari pikiranmu, tengking dalam nama Yesus, itu bukan dari Tuhan, itu intimidasi iblis. Iblis itu hanya mau buat kita hancur. Iblis itu hanya mau membinasakan kita. Dia gak pernah mau buat kita berhasil. Tetapi Tuhan suka sekali apabila kita diberkati dan berhasil. Langkahku setiap waktu, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam nyatakan Tuhan kemurahan dan berjalanlah lagi dan ajak Tuhan dalam setiap rencanamu. Kau tak beserta, kami gak mau berjalan kalau
kepada Tuhan. Ku tak mau berjalan. Kami perlu Tuhan. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia. Kami perlu kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum akhiri ibadah ini, akan pujian dengan lebih sungguh lagi. Jadikan ini doa kita. Jika Tuhan tidak beserta dengan kita, kami nggak mampu, kami nggak mau jalan, kami nggak berani, kami takut Tuhan. Tapi ada Tuhan membuat kami kuat. Kami perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu, setiap waktu, berjalanlah. Oh, nyatakan Tuhan kemuliaan dan berjalanlah dengan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Nyatakan Tuhan dan berjalanlah. Katakan lagi, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Dengarkan sabda Tuhan di dalam Mazmur 56. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan melindungi engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai bersama. Dia tidak akan meninggalkanmu dan tidak akan membiarkanmu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jemaat-jemaat GBI Pisangan Baru yang sangat dikasihi Tuhan dan cintai Tuhan. Sekarang marilah pulang dengan berkat yang luar biasa dari Allah Bapa kita. Berkat kasih sayang dari Tuhan Yesus, serta berkat penghiburan kekuatan dari Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Kitalah umat-umat pemenang. Kita sudah dimerdekakan oleh darah Kristus. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Di setiap ucapan dan perbuatan, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidup, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap
tetap jaga kesehatan ya.